kami dari kelompok 2. Di sini saya Kasumah dengan NIM 2403011037 dan rekan saya Risma Aulia 2403011014. Saya Sastia Ananda dengan NIM 2403011007. Saya Dewi Vidyasari dengan NIM 2403011075. Saya Rifki Armanda dengan NIM 2403011057. Saya Sabdatu Mangger dengan NIM 2403011069. Pada video ini kami akan membahas tentang strategi perbanyakan vegetatif pada tanaman lidah buaya dengan teknik tunas atau pemisahan anakan. Jadi teman-teman, perbanyakan vegetatif itu adalah cara memperbanyak tanaman tanpa menggunakan biji. Jadi tanaman baru yang langsung tumbuh dari bagian tumbuh induknya. Bisa dari akar, batang, daun ataupun tunas. Nah, cara ini sering dipakai karena lebih cepat dan hasilnya juga sama persis seperti induknya. Contohnya di samping saya ini ada tanaman lidah buaya. Biasanya diperbanyak pakai anakan, yaitu tunas kecil yang tumbuh di sekitar tanaman induknya. Terima kasih. Kenapa lidah buaya bisa diperbanyak dengan cara ini? Hal ini bisa terjadi karena tanaman memiliki kemampuan yang disebut totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel pada tanaman untuk berkembang menjadi tanaman baru yang lengkap. Artinya, walaupun kita hanya mengambil sebagian kecil dari tanaman seperti tunas, bagian tersebut tetap memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru yang utuh, selama kondisinya mendukung. Selain totipotensi, ada juga yang disebut diferensiasi. Diferensiasi adalah proses perubahan fungsi sel, di mana sel-sel yang awalnya masih sederhana akan berkembang menjadi bagian-bagian tertentu, seperti akar, batang, dan daun. Contohnya pada tunas lidah buaya, sel-sel yang ada di dalamnya akan mengalami diferensiasi sehingga bisa membentuk akar baru setelah dipisahkan dari induknya. Inilah yang membuat tunas tersebut bisa tumbuh menjadi tanaman yang lengkap dan mandiri. Terima kasih. Baik, sekarang kita memperhatikan ke tanaman teknik memperbanyakan vegetatif yang kami pilih adalah teknik pemisahan tunas atau anakan dengan cara memisahkan tunas yang tumbuh di sekitar tanaman induk dan anakan. Alasan kami memilih teknik ini adalah karena tanaman lidah buaya secara alami menghasilkan banyak tunas dan sekitarnya. Selain itu, teknik ini sangat mudah dilakukan, tidak memerlukan alat atau keahlian khusus dan memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Dengan teknik ini, tanaman baru yang menghasilkan juga sifat yang sama dengan induknya, baik segi bentuk, ukuran maupun kualitasnya. Kami memilih teknik tunas karena mudah dan sesuai dengan karakter lidah buaya yang menghasilkan anakan secara alami. Teknik tunas pada lidah buaya memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, tanaman bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Yang kedua, tanaman yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan induknya, sehingga kualitas tetap terjaga. Selain itu, pertumbuhan tanaman juga lebih seragam dan cara ini cukup mudah dilakukan tanpa memerlukan alat khusus. Namun teknik ini juga memiliki beberapa kekurangan. Jika tanaman induk terkena penyakit, maka anakannya yang dihasilkan juga berisiko ikut terinfeksi. Selain itu, jumlah anakan yang dihasilkan terbatas sehingga tidak bisa menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak sekaligus. Dan karena tidak berasal dari biji, sistem perakarannya cenderung kurang kuat, sehingga perlu perawatan yang lebih baik. Baiklah, sekarang kita berlanjut pada praktik tahapan pemisahan anakan pada tanaman lidah buaya. Pertama itu, kita pilih anakan lidah buaya yang besar dan sehat. Nah, yang kedua, kita cabut anakan lidah buaya. Ini dicabut. Setelah itu, tahapan ketiga, kita tanam dia di ke media yang telah kita sediakan,
yang terdapat ada tanah yang subur dan gembur. Kita cabut tanaman lidah buaya tadi, jangan sampai akarnya tidak ada. Kita harus cabutnya itu yang ada akarnya, karena akar ini dia itu fungsinya untuk mengambil nutrisi dan air pada dalam tanah. Setelah itu, setelah kita cabut, baru kita tanam ke media yang sudah gembur dan subur. Setelah itu kita siram tanaman yang telah kita tanam dengan cukup supaya dia dapat tumbuh dengan subur dan menjadi tanaman yang baru. Agar berhasil ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pilih induk yang sehat, gunakan media tanam yang gembur, jangan terlalu banyak air, dan juga letakkan di tempat yang cukup cahaya. Dari penjelasan kami, dapat disimpulkan bahwa perbanyak vegetatif dengan teknik tunas pada tanaman lidah buaya merupakan metode yang efektif karena mudah dilakukan, cepat, dan mampu menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Namun, tetap perlu diperhatikan kondisi tanaman induk dan perawatannya agar hasil yang diperoleh tetap optimal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.